Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah semuanya sudah menerima bahan PA kita? Sudah, Bu. Boleh nih. Ya, Saya Sudah belum Bu, itu. PDF. ya baik. Berarti saya rasa sudah pada menerima semua. Kalaupun belum, bisa diminta kepada majelis di kelompoknya, karena bahan PA-nya sudah di-share di grup majelis. Ya, kita akan masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan tema suarakan kebenaran. Ya, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah ya. Sudah. Ya, Terlihat, baik. tapi belum geser. Oh ya, baik Bu. Ya, bahan kali ini sebenarnya muncul dari satu keresahan yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini. Kalau misalnya kita mengikuti pemberitaan yang ada, belakangan ramai pemberitaan tentang kasus Edi Mulyadi. Ya, ada yang tahu kasus apa itu? Kayaknya hampir semua mengetahui ya, saya rasa ya. Ujaran Apalagi, kesayangan, Mbak. kenapa, Pak? Kasus ujaran kesayangan. Ya, jadi ujaran kesayangan, saking sayangnya jadi diperbincangkan ya, Pak. Kedulian. Jadi bagaimana belakangan ini ramai pemberitaan kasus Edi Mulyadi. Kalau Bapak Ibu yang belum mengetahui bisa mengecek ya berita tersebut. Bagaimana pernyataannya yang berpotensi merusak persatuan atau memecah belah bangsa. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang diutarakan yang menyudutkan kelompok yang ada di negara kita ini ya, khususnya warga Kalimantan. Nah, tetapi di sini kita tidak akan bahas Bapak Edi Mulyadi karena itu sudah dibahas sama pihak yang berwenang. Jadi saya tidak akan mengajak kita membahas itu. Tetapi kita akan mengulas bagaimana pentingnya menyuarakan pendapat secara benar, santun, dan rasional. Satu tokoh dalam Alkitab kali ini akan menjadi teladan kita untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang tepat. Siapa tokohnya? Kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa dibuka Alkitabnya. Dan saya beri kesempatan kepada setiap kita untuk membaca masing-masing di dalam hati 2 Raja-Raja 22. 2 Raja-Raja 22. Ini ada 20 ayat. Monggo Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi.
Ya, saya rasa sudah pada selesai membaca ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo dari Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari bacaan Alkitabnya? Saya Mbak mau nanya Mbak Eli. Pak Monggo, Edi. silakan Pak Edi. Maaf tutup kamera ya Mbak, masih di jalan. Ini saya yang ngerti atau nggak ngerti ini permintaan
dari rajanya ini berarti Raja Yosia ini meninggal sebelum malapetaka itu muncul ya, Mbak? Kalau dilihat dari firman Tuhan terakhir di 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Itu berarti rajanya meninggal duluan sebelum malapetaka ya, Mbak? Iya. Ya, jadi nggak jadi ada malapetaka, Pak, pas zaman Raja Yosia. Oh, seperti itu. Ya. Bukan rajanya langsung meninggal gitu, terus malapetakanya nanti muncul setelah rajanya meninggal. Enggak. Jadi malapetaka yang dinubuatkan di sini tidak terjadi pada masa Raja Yosia. Oh, berarti di zaman kekuasaan Raja Yosia malapetaka itu tidak terjadi, nanti tetap akan terjadi ketika raja lain yang menggantikan Raja Yosia. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, betul. Terima kasih Pak Edi pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ketika membaca bacaan Alkitabnya dulu ada yang mau ditanyakan? Mbak Eli, ini Yosia ini berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berarti masih kanak-kanak ya, Mbak? Iya, benar-benar, Pak. Saat menjadi raja itu masih anak-anak. Iya, masih anak-anak banget, Pak. 8 tahun udah menjadi raja. Luar biasa. SD kelas 3 lah, Pak, ya, kalau sekarang. Kelas 3, kelas 4. Wah, kayak mood malah. Ya, benar sekali. Izin nanya Mbak Eli. Monggo, silakan Pak. Pada ayat yang ke-10 dan 11. Jadi cerita di awal itu Raja Yosia menyuruh Safan untuk minta uang atau mengambil uang ketemu dengan Hilkia. Nah, uangnya itu akan diberikan ke tukang-tukang, ke orang-orang yang mengerjakan perbaikan rumah Tuhan ya. Nah, setelah itu di ayat 10, ayat 11, Safan memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacanya di depan raja. Setelah membaca, raja mendengar kitab Taurat itu dikoyakkannya lah pakaiannya. Ini apa yang dibaca sehingga raja bisa segitunya sedih dan kemudian ada cerita lanjutannya yang lain-lain yang kita tahu. Raja minta Safan dan Hilkia untuk minta petunjuk Tuhan, gitu-gitu ya. Yang dibaca apa nih, Mbak? Kayaknya ada di 16. Ya benar, menarik nih. Udah semakin terpancing kayaknya nih ya, Bapak Ibu sekalian. Makin penasaran apa sih sebenarnya yang dibaca sampai Raja Yosia ini gusar ya istilahnya, sampai dia mengoyakkan pakaiannya dan juga bagaimana dia akhirnya nyuruh para pasukannya untuk ke Nabi Hulda. Apa sebenarnya bacaannya? Nah, di sini Pak akan kita bahas. Iya, terima kasih. Nah, ada lagi Saya mungkin itu ada selain di itu. 16-17 ya, Mbak ya? Penasaran, Di kita 16, dengarkan dulu. Untuk bacaan ayat-ayatnya, apakah ada yang mengalami kesulitan selain yang tadi? Atau kita langsung mengupas tuntas dulu nih, Bapak Ibu? Langsung kupas tuntas saja ya. Udah pada penasaran soalnya nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini menarik karena kita akan melihat bagaimana orang-orang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Kalau misalnya tadi Pak Pras menanyakan, yang dibaca apa? Sampai raja begitu gusarnya mengoyakkan pakaian. Ya, kalau misalnya kita membaca secara dari awal sampai akhir, biasanya ayat ini selalu berkaitan dengan Raja Yosia. Ya, bagaimana
Raja Yosia yang saat itu dilantik di usia 8 tahun. Dia masih muda sekali, dan setelah 18 tahun pelayanannya menjadi raja, dia baru menyuruh para pegawai-pegawainya untuk bagaimana mencoba membangun kembali bait Allah, memperbarui. Sehingga tadi diutarakan oleh Pak Pras, bagaimana dia mengutus seorang, yaitu Safan, untuk bagaimana membangun. Karena konteks saat itu, kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui, bangsa Israel sempat mengalami perpecahan karena kemerosotan moral, karena penyembahan berhala, dan mereka terpisah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Dan Yosia ini memimpin di kerajaan Israel Utara atau Yehuda. Sehingga ketika masih kecil, mungkin 8 tahun belum terlalu ini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah 18 tahun ia memerintah, ia mengeluarkan perintah untuk membangun bait Salomo di Yerusalem, memperbaiki. Nah, ketika proses memperbaiki itu, Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat. Kalau misalnya kita membaca kitab Taurat itu yang dibuat oleh raja pada masa itu dibuat oleh Musa, bagaimana kitab Taurat menjadi satu pegangan bagi bangsa Israel untuk hidup di dalam Tuhan. Untuk bagaimana bangsa Israel tetap mengarahkan hati pada Tuhan. Kitab Taurat di sini bukan kitab Taurat yang kita pahami ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memahami kitab Taurat seperti apa Bapak Ibu? Yang kita pahami kitab Taurat selama ini seperti apa Bapak Ibu? Kalau ditanya, sebutkan kitab Taurat, apa saja? 10 hukum Allah. Keluaran 20, Mbak. 10 hukum Allah, kemudian apa lagi tadi? Iya, Keluaran 20. Keluaran 20 ya. Ada lagi? Di dalam pikiran kita ketika mendengar kitab Taurat itu apa isinya? Hanya 10 hukum Taurat saja? Dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan sampai Imamat. Bilangan, Ulangan. Betul. Hukum Taurat, kalau pandangan saya, semua perintah Tuhan yang menjadi peraturan untuk ditaati oleh bangsa Israel gitu. Masih mute, Mbak. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang mana nih? Apakah semua itu benar? Saya itu tadi Mbak, Kejadian sampai Ulangan. Setuju. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ya, kita tentu pada masa sekarang melihatnya karena dari perspektif Kristenan ya, Bapak Ibu. Bagaimana kitab Taurat itu ya tadi dari Kejadian, Keluaran, benar kalau misalnya kita melihat ya. Tetapi kalau pada masa itu, bagaimana kitab yang ditulis oleh Musa ini nggak cuma sebatas 10 hukum Taurat saja, tetapi bagaimana pengajaran yang mengarahkan bangsa Israel untuk hidup dekat dan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau misalnya dijabarin itu banyak Bapak Ibu sekalian, dan
yang paling ini biasanya kalau misalnya Bapak Ibu mengingat bagaimana skemanya bangsa Israel, ada yang mengingat di kitab apa? Ulangan 5 ayat apa ya? Tema Israel. Yang mengingat di kitab apa? Ulangan 6 ayat 4. Ayat berapa Bapak Ibu? Ada yang mengingat skemanya bangsa Israel yang selalu disampaikan ketika mau membaptiskan anak? Ya. Ulangan 6 ayat 4. Ya, betul Pak Aritonang. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah kita, Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Dan itu menjadi satu pengingat bagi bangsa Israel agar bangsa Israel hidup di dalam Tuhan. Itu terus selalu dipegang. Dan pengajaran-pengajaran lainnya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa itu berarti kitab Taurat 10 kitab Taurat, enggak Bapak Ibu, itu karena cara pandang kita masih cara pandang kekristenan pada masa sekarang ya. Tetapi kalau pada masa itu keseluruhan pengajaran Musa kepada bangsa Israel. Dan pada masa itu ketika Raja Yosia mendengar itu dibacakan secara rinci, dan tentu itu gulungannya nggak cuma satu kali baca ya Bapak Ibu sekalian, dia kaget. Oh, lama ini ternyata ada satu kitab yang mengingatkan. Tetapi mengapa selama ini hal itu tidak terbaca? Jadi kita bisa menangkap alur ceritanya ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ketika pada masa itu bangsa Israel masih mengalami kemerosotan mental, kemerosotan secara rohani, iman, mereka tidak tahu bahwa ternyata ada pengajaran Musa yang begitu luar biasa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Dan disinilah Imam Hilkia menemukan kembali kitab Taurat itu. Dan dia langsung menyerahkan kepada Safan. Jadi kalau ditanya penemunya, ya Imam Besar Hilkia ya. Jadi Raja Yosia itu nggak menemukan langsung, tapi melalui Imam Besar Hilkia. Dan ketika Safan menerima dari Imam Hilkia, dia membaca. Sehingga respon Raja saat itu kaget dan dia, wow, ungkapan perasaan bertobat, jadi sadar, ya ampun, selama ini kemana? Mengapa saya tidak mengikuti kitab ini? Nah, gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dia langsung mengoyakkan pakaiannya, dia langsung, oke, tolong tanyakan, apa makna dari kitab ini yang dibaca ini? Sehingga kalau misalnya kita membaca bacaan seterusnya dari ayat ini, dia mengutus Safan dan beberapa orang lainnya ya, ada 5. Kalau misalnya kita melihat ada 5 orang yang diutus oleh Yosia untuk menemui Hulda. Ya, jadi ini menarik Bapak Ibu. Mengapa Raja Yosia sampai menyuruh orang untuk menjumpai Hulda? Siapa sebenarnya Hulda ini? Padahal di situ sudah ada Imam Hilkia. Tapi kenapa Raja Yosia nggak nanyanya ke Imam Hilkia saja? Tetapi kenapa Yosia menanyakan hal itu kepada Hulda? Nah, kalau ditelisik Bapak Ibu sekalian, Hulda ini adalah seorang nabiah di Yerusalem, dan ia adalah istri dari Salum yang
tugasnya mengurusi pakaian ya, pakaian raja, pakaian para imam. Dan kalau bisa dilihat dari arti nama Hulda itu keluar dengan susah payah, atau Hulda itu juga musang ya gambarannya ya. Nah, kita bisa bertanya sebenarnya siapa Nabi Hulda ini? Mengapa seorang Raja Yosia sampai memilih lebih bertanya kepada dia? Kalau misalnya kita melihat, berarti di sini peranan Nabi Hulda luar biasa. Dia seorang perempuan yang berani menyuarakan kebenaran. Bagaimana pada masa itu kita mengingat bangsa Israel, seorang perempuan biasanya tidak diperhitungkan. Biasanya raja akan lebih mendengar orang-orang yang hebat dari para pria, imam besar dan sebagainya. Tapi di sini Raja Yosia justru bertanya kepada Nabiah Hulda. Jadi secara tidak langsung Hulda memiliki peran khusus sebagai seorang perempuan yang diutus Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Padahal kalau misalnya dilihat, Nabi Hulda ini setara masanya pada masa Yeremia, seperti itu ya. Tapi Raja Yosia lebih memilih bertanya kepada Nabi Hulda. Bagaimana kita membaca di ayat yang selanjutnya, di ayat 15-20, Hulda menyampaikan isi pesan dari kitab Taurat itu dengan benar, tidak dikurang-kurangi, apalagi ketika isi yang ditemukan itu menyuarakan tentang hukuman bagi bangsa Israel. Tetapi di sini Nabi Hulda juga menyatakan bahwa Allah akan menghukum bangsa Yehuda. Namun karena Allah melihat hati Raja Yosia, sehingga dia akan menunda pelaksanaan hukumannya. Oh ya, ada Raja Yosia yang mau hidup beda dari orang tuanya dulu. Kalau bisa dilihat kan sejarahnya, ayahnya Raja Yosia ini benar-benar orang yang hidupnya jauh dari Tuhan ya, Bapak Ibu, sehingga dia berbeda sekali, dan Tuhan melihat itu dan akhirnya Tuhan menyampaikan kepada Hulda bahwa hukuman itu akan ditunda. Dan ketika mendengar itu, utusannya menyampaikan kepada Raja Yosia. Dan sehingga setelah disampaikan pesannya itu, Raja Yosia mengadakan pembaruan rohani secara menyeluruh kepada seluruh bangsa Israel. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat Bapak Ibu di pasal 23, di pasal setelahnya, Raja Yosia itu bisa membawa seluruh bangsa Israel untuk bersatu, melakukan pembaruan hidup ke arah yang lebih baik. Jadi di sini yang akan kita lihat sosok tokoh yang luar biasa, bagaimana kisah Nabi Hulda. Dia jarang disebut namanya, tetapi punya peranan penting. Bagaimana ketika seorang perempuan yang dipilih Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun memang beritanya buruk, ya sudah, dia sampaikan. Karena konteks zaman itu, bangsa Israel seringkali mendapatkan nabi-nabi yang justru bukan membuat bangsa Israel kembali ke Tuhan, tapi justru malah semakin menyembah berhala. Dan Nabi Hulda lah yang pada masa Raja Yosia berani menyuarakan kebenaran. Dia berani mengambil resiko, meskipun kalau misalnya kita membayangkan kalau menyampaikan berita kepada raja, ya berarti itu berkaitan dengan hidup dan matinya ya. Kalau misalnya rajanya suka, dia bisa mendapatkan sesuatu yang reward mungkin ya. Tapi ketika raja nggak suka, bisa saja kehidupan nyawanya terancam.
Tetapi Nabi Hulda bisa mengambil sikap. Dia tidak menutup-nutupi apa yang menjadi kehendak Allah, tapi dia mau menyatakan mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana juga ada kasih karunia Allah di dalamnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membaca tuh dari ayat 15 sampai 20, disitulah satu pesan yang luar biasa, kebenaran yang disampaikan oleh Hulda kepada utusan Raja Yosia. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, bagaimana kita bayangkan sebagai utusan raja itu, apakah Safan itu dan keempat temannya lain akan menyampaikan persis seperti Nabi Hulda atau dikurang-kurangi kira-kira ya? Kalau menurut kita, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan pesan yang hukuman dan kasih karunia tadi, kira-kira para utusannya akan menyampaikan dengan benar apa hanya separuh saja? Di sini yang akan sama-sama kita ulik Bapak Ibu sekalian. Bagaimana keberanian seseorang untuk menyuarakan kebenaran. Berani menanggung resiko dan setia untuk menjadi pewarta di tengah kehidupan masyarakat. Sampai di sini sebelum diskusi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Kayaknya langsung ke diskusi aja nih ya. Yang seru kan di diskusinya nih ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan langsung masuk ke diskusi yang pertama nih. Karena ini berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam kehidupan realitas saat ini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait tentang maraknya penyebaran berita yang memecah belah persatuan bangsa? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang maraknya penyebaran berita yang memecah belah persatuan bangsa? Dan yang berikutnya, yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah mengalami tantangan ketika akan menyuarakan kebenaran? Tantangan seperti apa yang muncul ketika hendak menyuarakan kebenaran? Nah, monggo, dua hal ini mungkin. Silakan, ada yang mau berbagi? Boleh, saya mulai. Monggo, silakan Pak Aritana. Ya, memang kalau saya melihat apa yang terjadi, bukan hanya di Indonesia sebenarnya yang seperti ini. Bahkan contoh-contoh yang diberikan zaman Nazi Jerman menyuarakan berita-berita bohong dan diulang-ulang katanya supaya itu menjadi seolah-olah kebenaran. Kalau saya membaca 2 Timotius pasal 3, itu sudah menjadi pertanda bagi saya sih bahwa ini sudah akhir zaman gitu ya. Sorry kalau saya langsung ke akhir zaman. Karena di pasal 3 itu sudah jelas-jelas dikatakan manusia akan mencintai dunia sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini kan sifat-sifat orang yang muncul sekarang ini. Seolah-olah apa yang disuarakan oleh pribadi-pribadi itu dialah yang paling benar. Jangankan yang sekuler. Di antara gereja sekarang munculnya ada di Balikpapan Andi Simon, begitu keras suara dari Stephen Tong dan kawan-kawannya untuk itu. Nah, jadi ini menurut saya suatu hal yang perlu kita renungkan malah bahwa memang ini tanda-tanda sudah mulai digenapi gitu. Itu aja Mbak, makasih. Ya, terima kasih Pak Aritona yang melihat bahwa ini tanda-tanda akhir zaman ya, di mana harus bersikapnya nih ya Pak ya. Baik,
Enggak, dari Bapak Ibu lain bagaimana dari pengalaman selama ini? Ketika ada pemberitaan yang memecah belah bangsa, kemudian juga bagaimana kita mengalami tantangan untuk menyuarakan kebenaran. Monggo, dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana? Boleh saya, Mbak Eli? Silakan Pak Jaka. Saya setuju dengan Tulang Aritonang tadi, bahwa memang berita hoax itu memang harus kita lawan dengan pernyataan statement yang benar ketika kita tahu persis ya, itu wajib. Karena memang ngerinya hoax yang terus-menerus itu akan dipercaya menjadi suatu kebenaran, itu teori yang logis itu. Itu yang memang sangat mengerikan menurut kami. Kemudian kami memberi contoh saja, misalnya kalau saya yang lingkup paling dekat ya di kantor saja lah. Memang sekarang yang diceritakan bahwa kantor itu sudah kemasukan rombongan yang nggak benar, itu memang tidak hanya di tempat studi dan sebagainya, memang itu benar. Dan kita harus bersuara, memang harus berani. Ketika kita berani, lama-lama juga akan diam. Karena memang ya, paling nggak untuk koreksi lah. Itu saja menurut saya. Kita mulai dari lingkup yang terdekat, kita harus meluruskan, minimal meluruskan. Atau bahkan ketika iman kita diolok-olok, ya kita berusaha meluruskan. Yang sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang kan orang lain itu membuat setan, itu aja. Terima kasih, Mbak Eli. Ya, terima kasih Pak Jaka. Poinnya tentang meluruskan ya. Jangan hanya diem gitu ya Pak ya. Oke Pak. Iya, Terima Mbak. kasih Pak. Ada lagi monggo Bapak Ibu? Ini kalau saya ada yang salah juga bisa dikoreksi loh Bapak Ibu, diluruskan juga loh. Kita kan ini ruangnya diskusi kita ya. Monggo, bagaimana kita menyikapi maraknya penyebaran berita yang memecah belah persatuan bangsa? Dan ketika kita akan menyuarakan kebenaran itu, apakah ada tantangannya? Dan gimana mungkin dari pengalaman Bapak Ibu untuk menghadapi tantangan-tantangan? Saya boleh, Mbak Eli? Silakan Pak Marianto. Baik, terima kasih. Ya, kalau menurut saya dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa kembali ke diri kita masing-masing supaya kita nggak terpengaruh dengan adanya berita yang tidak benar. Ya kita harus kembali kepada Tuhan, yaitu kalau kita dilandasi dengan kasih, saya pikir kita tidak akan melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi yang kita sampaikan pasti yang baik dan yang benar gitu. Jadi pelajaran bagi kita kalau menurut saya. Terima kasih Mbak Eli. Ya, terima kasih Pak Marianto ya. Ini ada ini menarik nih, baik dan benar ya Pak. Gimana nih Pak, baik dan benar itu nih? Ya sesuai dengan firman Tuhan, Mbak. Jadi apa yang kita sampaikan tidak memancing memecah belah persatuan gitu. Jadi yang kita sampaikan pasti yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Kalau kita dilandari kasih, pasti itu yang kita sampaikan, bukan hal-hal yang tidak benar gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marianto. Jadi yang sesuai dengan perintah Tuhan dan disampaikan dengan kasih dengan cara yang benar ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, monggo dari Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu menyikapi realita yang terjadi sekarang ini. Apakah ya sudah itu ungkapannya mereka, kalau mau memecah belah terserah gitu. Pasrah aja Bapak Ibu. Bagaimana biasanya sikap kita? Harus tambahin Mbak Eli ya. Ya. Silakan Mbak. Ya. Kita sebenarnya udah terkooptasi dengan situasi
macam-macam sebenarnya sih. Tapi akhir-akhir ini kelihatan banget memang bahwa ada suatu kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memaksakan. Halo? Iya, Pak. Ya. Masih kedengaran, Pak. Ya. Kelihatannya saya ada problem di laptop nih. Tapi kedengaran suaranya ya? Kedengaran, Pak. Oke, makasih. Situasi sekarang ini memang mencoba menarik kita untuk bersikap seperti apa. Karena di antara sesama pun, baik di sebelah maupun di kita, begitu banyak pertentangan. Dan masing-masing begitu kuat untuk mempertahankan bahwa dia sendiri yang benar. Seperti yang saya berikan contoh tadi antara Andy Simon dengan Stephen Tong, dan saya lihat juga di sebelah ada Kiai Haji Syakur dengan ulama-ulama lain. Begitu banyak pertentangan di antara masing-masing. Jadi secara umum bingung orang sebenarnya untuk memilih yang mana yang benar. Masing-masing pengikut besar. Jadi kembali seperti yang dibilang oleh Pak Mariono tadi, ya kita merenungkan firman Tuhan itu, biarlah sungguh-sungguh kita mengundang kuasa Roh Kudus supaya apa yang kita yakini yang terbaik adalah apa yang dari firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Aritonang yang semakin mempertegas ya. Kadang banyak simpang siur gimana cara cross check-nya itu ya, Pak ya. Cross check-nya ya ke tadi firman Tuhan. Oke. Makasih Pak Aritonang. Dari pengalaman Bapak Ibu lainnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu akan menyuarakan kebenaran, tantangan apa yang biasanya dihadapi? Dan biasanya Bapak Ibu akan seperti apa? Monggo, ada yang mau berbagi sedikit pengalaman? Menyuarakan kebenaran di sini bisa cakupannya luas ya. Bagus kan? Kita melihatnya dari segi mana nih? Kira-kira bagi Bapak Ibu, bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari? Saya sedikit, Pak Eri. Monggo, silakan Pak Thomas. Ya kalau kita menyikapi berita-berita yang sekarang itu yang menjurus ke pemecahan ya kebangsaan kita. Saya juga selalu jadi pas dengar berita itu kebetulan juga ada di antara pas kita ngumpul itu berlainan iman dengan kita, itu juga saya ajak diskusi juga gitu ya. Ya mungkin yang sesama iman dengan yang membuat berita-berita enggak benar itu ya. Itu kadang-kadang saya juga cerita ini kok begini ya. Itu kadang-kadang kok orang kok enggak ada jera-jeranya membuat berita yang tidak benar gitu loh. Kadang-kadang kita mancing-mancing juga, kan selalu mereka tuh yang membuat berita yang tidak benar itu kan mesti mengkait-kaitkan dengan agama ya, kepercayaan ya, itu rata-rata ya. Nah, itu yang saya ajak diskusi. Kadang teman, kadang tetangga juga, itu juga mereka juga merasa apa ya, iya ya kok ini orang satu agama saya kok begini juga ya, nggak ada jera-jeranya, sudah berapa kali di istilahnya berurusan dengan berwajib diulangin lagi, maksudnya itu orang lain gitu, ngulangin lagi gitu. Itu kalau saya menanggapi itu ya, saya tadi juga udah beberapa Bapak Ibu juga ada yang bercerita, istilahnya jangan sampai kita terpengaruh gitu loh.
terpengaruh, kadang-kadang kita emosi juga, tapi kalau kita mengingat istilahnya tadi Pak Marianto bilang kita kasih, kadang-kadang kita ya juga kita paling dalam hati berharap semoga mereka menyadari apa yang mereka katakan itu tidak benar gitu loh. Jadi menyadari apa mungkin saat itu mereka mencari popularitas apa gimana, apa ada beberapa orang, segelintir orang yang memang dia menyuruh untuk membuat berita tidak benar, itu kita juga belum tahu gitu loh. Jadi kita intinya ya kita jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka gitu ya Mbak Eli. Oke, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas. Tadi jangan terpengaruh, kemudian diskusi dulu ya Pak ya. Kalau saya tadi menerima apa yang Pak Thomas sharingkan. Sehingga kadang kita mungkin, benar tadi kata Pak Thomas, banyak orang yang hanya cari sensasi mungkin ya Pak. Atau mungkin tadi juga hanya segelintir orang yang memang tugasnya untuk mengacau balaukan ya, mungkin berita-berita yang enggak benar. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ada juga pekerjaan itu ya, bikin berita yang tidak benar dan orang semakin terpancing. Dan bagaimana kita, tadi poinnya Pak Thomas, bisa nggak terpancing. Dan ruang diskusi. Ya. Seberapa banyak dari kita yang juga mau mendiskusikan hal-hal yang untuk mengkonfirmasi kira-kira ini sudah sesuai belum? Ya. Menarik nih Pak Thomas sharingnya. Monggo dari Bapak Ibu yang lain bagaimana nih? Pengalaman-pengalaman keseharian Bapak Ibu? Tadi kita banyak yang melihat menyuarakan kebenaran dengan ketika berelasi dengan rekan-rekan sekitar kita yang berbeda agama dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dengan di dalam kita sendiri nih, karena menyuarakan kebenaran itu nggak hanya sebatas berkaitan dengan ini ya, yang berbeda agama, Pak Ibu. Kalau misalnya di dalam realita kita sehari-hari mengingatkan yang salah, yang meluruskan yang benar, bagaimana dari pengalaman Bapak Ibu? Tantangannya kira-kira seperti apa nih? Pak Sri kayaknya buka kamera mau berbagi nih. Ya, saya mencoba Mbak Eli. Monggo, monggo Pak. Ya. Kehidupan di dunia ini memang dari awal sampai sekarang itu cobaan terus selalu ada. Contohnya Tuhan Yesus sendiri juga dicobain oleh iblis. Dan mungkin kita pun juga sampai saat ini juga seperti itu. Jadi kalau saya mengibaratkan air laut itu asin, tapi ikan yang masih hidup tidak asin. Tapi kalau ikan yang sudah mati, larut ke laut, ikan yang sudah mati itu akan menjadi asin. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah sesuai dengan iman kita. Bagaimana kalau misalkan kita mau meluruskan kepada orang-orang yang kurang setuju atau mereka yang membuat kurang baik. Sebenarnya kita tidak mudah kalau kita menghadapi langsung. Contohnya aja misalkan suatu pemimpin yang melakukan yang kurang baik. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan dan mengizinkan orang itu seperti itu? Kita serahkan kepada Tuhan, kita tetap berdoa. Sebenarnya kita akan disuruh memilih mau ikut mereka atau mengikut Tuhan. Dan apabila kita mengikut Tuhan, kita tidak perlu tanggapi mereka.
Bagaimana cara meluruskannya? Kita tetap harus dengan doa. Kalau boleh dikatakan, jangan bicarakan yang berbeda. Mari sama-sama kita bicarakan yang sama. Artinya untuk kebaikan. Kalau memang perbedaan itu akan menimbulkan perpecahan, jangan dibicarakan perbedaan itu. Kita akan katakan atau kita bicarakan yang kesamaannya. Itu akan menjadi baik, dan apabila kita membicarakan perbedaan, pasti ujungnya akan ada perpisahan atau pertengkaran. Ada hal-hal yang kurang baik karena Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan hal yang tidak baik itu mungkin tidak ada. Tuhan sendiri juga mengatakan pembalasan adalah hakku. Jadi kita tidak perlu memberi pembalasan kepada orang-orang yang telah menyakitin atau menghina kita. Terima kasih Mbak Eni. Ya, terima kasih Pak Sri untuk sharingnya ya tadi. Dan menariknya tadi melihat titik temu ya Pak ya, kesamaan. Sehingga ada satu hal yang bisa dikomunikasikan ya. Dan tadi juga bagaimana Tuhan juga mengajak kita untuk menghadapi hal-hal yang kadang-kala nggak sesuai tadi ya Pak ya, ditanakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sri. Monggo dari Bapak Ibu yang lain bagaimana nih untuk poin yang 1, 2, pengalaman dari Bapak Ibu? Boleh kami menyampaikan? Monggo, silakan Pak Sus. Nuwun. Ya Pak. Yang pertama kami sampaikan selamat tahun baru 2002. Ya, PA sudah dimulai bulan Februari, jadi kita bisa aktif kembali melaksanakan kegiatan BPA. Yang kedua adalah menarik sekali, sekarang ini kan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Sementara diambil dari ayat 2 Raja-Raja pasalnya 22. Nah ini kayaknya ada hokinya nih di awal PPA ini. 2, kalau dipanjangkan 2 sempurna. Asal jangan kata primbon aja ya. Ya, saya kira kalau diimplementasikan di Jemaat GKJ Gandaria yang terkait dengan tadi digambarkan Edi Mulyadi ya kalau nggak salah ya, yang menyatakan dia bahwa di Kalimantan mana itu ada buangan ini gitulah kira-kira. Nah saya kira kalau di dalam komunitas GKJ Gandaria tidak adalah semacam itu ya, jadi semacam kabar-kabar yang memberikan hoax gitu ya. Jadi saya yakin bahwa komunitas GKJ Gandaria itu baik-baik karena didasari dengan ayat-ayat yang sudah kita baca di dalam Alkitab kita. Jadi cerdik seperti ular, kemudian tulus seperti merpati. Nah itu menandakan bahwa kita ya harus cerdik, ya harus tulus seperti merpati. Nah, menurut pandangan saya sih di PA itu dalam hal menyampaikan pendapat memang ada kalanya juga emosi itu saya rasa ada. Namun demikian itu semua tidak menjadi keluar, dibawa kemana-mana, artinya bisa diredam, juga bisa ada penengahnya. Nah ini yang menjadikan kita menjadi senang ya untuk menjadi komunitas GKJ Gandaria. Ada pengarah, ada yang mengarahkan gitu maksudnya, ada yang menengahi. Nah disinilah menjadi titik balik bahwa kita itu hidup di lingkungan GKJ Gandaria adalah suatu hal yang baik.
saya rasa itu Bu Eli, Bu Pendeta Eli. Kira-kira apa yang kami sampaikan itu mudah-mudahan menjadikan kita tidak menjadi orang-orang yang bisa menyuarakan atau bisa menyampaikan hal yang tidak baik kepada saudara-saudara kita. Terus kemudian tadi di awal juga disampaikan bahwa PA di tahun ini mempelajari kisah-kisah yang kita tidak tahu, yang sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tanda kutipnya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita berjemaat di GKJ Gandaria. Saya kira itu Bu Pendeta Eli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sus yang langsung implementasi ya ke lingkup kita di gereja ya. Dan juga tadi menarik, perlu ada konfirmasi ya. Tadi poinnya Pak Sus. Ketika ada hal-hal yang konfirmasi, kemudian bagaimana ada penengah dan bagaimana bisa melihat hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Menarik nih Pak Sus untuk diskusinya. Monggo, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Pengalaman-pengalaman? Boleh pertanyaan nakal Mbak Eli? Oh, boleh. Silakan Pak. Oke. Ini kan dari tadi saya dengarnya itu semua idealis ya. Bahwa jalan keluarnya itu enak banget semuanya. Nah, pertanyaan nakal saya begini. Beberapa video yang pernah saya lihat, ada suatu peristiwa pilihan hanya dua, mengaku atau menyangkal. Lalu kalau mengakui dipenggal kepalanya, tapi kalau menyangkal dia bebas. Ini terjadi di ISIS atau ada di Afrika, pernah saya lihat juga seperti apa di videonya seperti itu. Bahkan di Ambon, peristiwa Ambon beberapa tahun yang lalu, cerita kawan-kawan tuh banyak yang seperti itu terjadi. Nah, pertanyaan nakal saya itu bagaimana kita mengatasi itu? Makasih. Ya, ini pertanyaannya benar. Gimana kalau diperhadapkan sama pilihan yang berkaitan dengan nyawa ya Mbak ya? Kita sudah pernah mengalami hal itu Bapak Ibu. Gimana ya kita menyikapinya? Menyuarakan kebenaran tapi diperhadapkan dengan nyawa. Ya. Nyawa tinggal di depan. Apakah mungkin Bapak Ibu punya pengalaman hal itu? Monggo. Sedang nggak ada pilihan lagi dan pilihannya tinggal dua hal tadi. Kira-kira Bapak Ibu akan sampai ke titik yang mana nih? Tetap maju seperti Nabi Huda atau nanti deh. Bagaimana kalau dari realita keseharian kita di tempat kerja mungkin? Ketika menyuarakan kebenaran antara dipecat atau tetap bekerja atau tetap melakukan yang benar. Banyak kan hal seperti itu bisa terjadi. Pak Aritonang tadi mengangkat yang langsung berkaitan dengan agama, mau ikut atau gimana. Nah, kalau misalnya di pekerjaan mungkin ketika kita akan menyuarakan kebenaran, mengingatkan atau pilihannya di peradaban dipecat atau tetap melakukan yang benar. Kira-kira biasanya kita akan seperti apa? Kompromi atau ini, monggo. Izin Mbak Eli. Nah, monggo Bu Erlian, silakan Bu. Maaf ya Bapak Ibu, saya off cam. Kalau yang tadi disampaikan soal pekerjaan itu memang kadang-kala jadi konflik. Jadi kalau misalnya tadi menyuarakan kebenaran, kalau dari saya mesti lihat situasi dan kondisinya, Mbak. Maksudnya di sini kadang hal yang benar, tapi kalau situasinya kurang tepat disampaikan atau cara menyampaikannya kurang tepat, itu jadi nggak baik hasilnya. Contohnya misalnya kayak kemarin ini nih waktu, misalnya di dunia pekerjaan ya Mbak,
waktu munculnya Undang-Undang Omnibus Law. 6 bulan kemudian perusahaan harus membuat draft PP, peraturan perusahaan. Wah, itu Mbak, kalau nggak jeli ngelihat waktunya, memang benar Mbak, bisa pecat sih enggak kali ya, tapi ya bisa turun jabatan iya, atau banyak gesekan iya. Kalau dibilang harus berkompromi, mungkin bisa Mbak, pada akhirnya kalau situasinya pelik. Tapi intinya yang penting yang benar udah disampaikan. Cuman kan kembali lagi yang memutuskan yang punya perusahaan kan. Paling seperti itu kali ya Mbak. Ya, terima kasih Ibu Herlian. Jadi Boleh. monggo, makin memanas nih kayaknya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Mbak. Sedikit berbagi pengalaman aja walaupun ini sudah lama dan itu juga masih melekat di hati saya. Pilihan seperti Pak siapa tadi? Dengan Pak Aritonang. Memang berat ya Pak. Khususnya saya dulu, sekeluarga bahkan. Ketika kami masih sekolah dan itu mau ujian, itu dihadapkan kepada sesuatu yang membuat kami bingung, yaitu tentang status kewarganegaraan. Kami udah Indonesia, WNI, tetapi kami punya nama yang berbeda. Nama kami adalah nama Tionghoa. Selain itu, agama kami Konghucu. Pertanyaan dari pihak sekolah mudah saja, permintaan. Ubah nama, ubah agama, atau nggak ikut ujian. Dan itu menimpa pada saya. Itulah sebabnya kenapa nama saya cuma 3 huruf, Edi. Karena gue udah kebingungan mau cari nama siapa. Tapi bukan di in-nya intelek, di dalam telek, bukan. Tapi memang seperti itu nasib saya. Kami dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu. Otomatis kakak diubah semua. Menghadapi semacam ini, mau nggak mau, memang kita berkorban. Mau nggak mau berkorban. Ada yang dikorbankan. Tapi ketika kami mengubah kakak, mengubah agama, itu lolos-lolos aja, lancar-lancar aja. Saya dihadapkan banyak sekali hal-hal yang seperti itu karena memang memang keadaannya seperti itulah barangkali. Dibully habis-habisan, diludahin kepala sekolah, itu udah biasa. Tapi bagi saya tetap memegang prinsip apa yang Bapak saya bilang, bahwa kamu bisa lebih nasionalis dari mereka. Asal kamu punya keyakinan. Papa tidak menyuruh kamu itu untuk masuk agama yang Papa tulis ini. Nanti punya keyakinan sendiri. Akan ada yang dikorbankan. Jadi beranilah untuk tetap maju. Cuma kalau misalnya kita melihat konteks yang membicarakan tadi, Pak Edi, sama namanya sama saya, cuma beda dia ada tambahannya. Menurut saya ada satu hal yang kita lupa. Saya jujur nggak setuju dengan ucapan, sama sekali nggak setuju. Kenapa? Karena itu di forum, dalam pengertian itu menyebar ke seluruh masyarakat, karena ada konferensi pers di situ. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita menjadi posisi Edi Mulyadi. Tetapi kita konteksnya dibalik, kita mengucapkan kebenaran. Apakah kita akan berani menghadapi semua ini? Atau kita mundur, bertekuk lutut? Menurut saya, di zaman ini, bahkan kita ngomong kebenaran pun, itu bisa jadi salah. Bahkan bisa jadi bulian yang luar biasa. Sekalipun itu benar. Jujur aja. Kalau kita tanyakan masalah Kebhinneka Tunggal Ikaan, mohon maaf. Benarkah ini benar-benar diterapkan
real di Indonesia atau cuma jargon, saya masih meyakini bahwa ini benar diterapkan. Masih ada orang-orang membela untuk menegakkan ini. Termasuk saya juga tetap percaya bahwa ini benar. Tetapi ada orang-orang di balik sana, di luar sana, yang mungkin juga tidak menyukai hal ini akan berlangsung terus. Jadi memang terus ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus berani dihadapkan. Apalagi ngomong masalah agama. Udah biasa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah jauh lebih berpengalaman dari saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal agama kepada kita. Tentang inilah, tentang itulah, mengapa Yesus disalib dan sebagainya. Nggak perlu dijawab serius. Bagi saya, pada saat itu. Kenapa? Kita jawab sebaik apapun, sesempurna apapun, mereka sudah punya jawaban kok. Jawabannya adalah tidak sesuai dengan kita. Udah pasti. Kalau saya jawab konyol aja. Ntar belakangannya tarik orangnya, ajak diskusi. Berdua aja. Kadang-kadang kalau membicarakan ini, mohon maaf agak panjang. Saya mengingat masih terbawa kehidupan saya yang sampai hancur, sampai berantakan bahkan untuk makan saja sampai susah gara-gara hal ini. Di mana 8 orang harus dibagi bubur 1, 2 atau setengah liter. Ini terasa banget bapak saya bagaimana perjuangannya. Bahkan kalau mau jujur, bapak saya itu sudah di pinggir kali, golok sudah nempel di lehernya. Kenapa? Karena ya hal-hal untuk dipaksakan menjadi membela apa yang dikatakan benar atau tidak benar. Dan bagi saya, mari berani untuk mengatakan kebenaran, walaupun dengan berbagai cara. Tetap tidak harus mengorbankan mati konyol, tetapi kita punya banyak cara untuk melakukan itu. Dan di ujungnya kita akan berbuat di kebenaran itu. Mungkin awalnya kita disebut pengkhianat, mengikuti ke situ, mengikuti arus. Tapi di balik itu semua kita akan menegakkan kebenaran. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf kalau salah pendapat saya. Terima kasih Bapak Ibu dan Pendeta. Ya, terima kasih Pak Edi, Bu Herlian untuk sharing pengalamannya ya. Kayaknya makin seru nih, memanas ya. Tapi di sini ya, pengalaman-pengalaman setiap kita yang membentuk kita, bagaimana bisa berproses untuk menyuarakan kebenaran. Tadi di pekerjaan, di dalam keluarga, ya punya banyak tantangan. Dan tentu saya yakin juga setiap kita semuanya pernah mengalami hal itu ya. Pernah mengalami di pekerjaan atau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hidup, bahkan bagaimana kita harus bisa tetap menyuarakan kebenaran, memperjuangkan. Dan tadi poin juga yang menarik, perlu dengan cara yang tepat dan tempat yang tepat. Ya. Poinnya Bu Herlian tadi mengatakan kalau misalnya waktunya nggak pas dan tempatnya nggak pas, bagaimana? Nah, tetapi yang terpenting bagaimana poin menyuarakan kebenaran itu bisa tetap sampai. Kalau misalnya kita melihat Bapak Ibu sekalian, Nabi Hulda bisa saja kan perkataan yang diutarakan Nabi Hulda itu dipelintir oleh para utusan raja. Sebenarnya kan Nabi Hulda menyampaikan ini tidak langsung kepada raja ya. Dia pakai perantara. Oke, kalau misalnya Nabi Hulda menyuarakan kebenaran, setengah aja deh suarakannya, kan yang nyampein nggak langsung ke rajanya. Tapi justru malah kita melihat Nabi Hulda tetap menyuarakan itu, walaupun dia harus menyampaikan itu kepada perantaranya, nggak langsung ke Raja Yosia. Dia tidak takut bahwa nanti perantaranya akan memutarbalikkan, mengurangi, menambahkan banyak bumbu-bumbu. Tetapi Nabi Hulda tahu, oh iya, saat itu dia sedang diminta pendapatnya. Kalau nggak diminta, nggak mungkin ngomong kan ya.
Jadi waktunya pas. Kalau misalnya kita melihat ketika raja mengutus para utusannya untuk menemui Nabi Hulda, berarti itu sudah waktunya bahwa bagaimana Nabi Hulda harus mengutarakan apa yang benar. Dia tidak menunggu nanti-nanti. Dia tahu tempatnya, oh saya diminta dan saya harus berpendapat. Pendapat saya diterima, tidak diterima, yang penting sudah mengutarakan. Ya kan, Bapak Ibu? Raja Yosia nggak menerima juga, ya nggak apa-apa. Tetapi Nabi Hulda sudah mengutarakan. Dan Nabi Hulda mengutarakan itu tidak hanya asal ngomong. Wah, saya utusan Tuhan, saya harus ngomong. Enggak. Tetapi dia ikut juga membaca kitab itu, kan? Karena kalau misalnya kita melihat, kan para utusan diminta oleh raja untuk mengkonfirmasi. Ini maksud kitab Tauratnya apa? Tolong informasikan kepada saya. Tolong jelaskan. Jadi ada bukti yang kuat. Dan dia menyuarakan itu nggak hanya sebatas persepsinya dia, oh benar itu menurut Tuhan gini. Tidak. Nggak hanya sebatas pemikiran dia. Tapi ada sudah bukti yang kuat, logis, dan bisa diterima. Dan itu berasal dari Tuhan, dan yang terpenting yang dia sampaikan itu hukuman dan kasih karunia Tuhan. Jadi dia nggak hanya menyampaikan hukumannya saja, atau dia nggak hanya menyampaikan kasih karunia Tuhan yang menunda hukumannya, tetapi komplit. Dan disitulah yang bisa kita sama-sama perhatikan. Bagaimana cara Nabi Hulda untuk menyuarakan kebenaran. Perlu bukti yang kuat, perlu dasar yang kuat, perlu tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan juga bagaimana Nabi Hulda, ya sudah, dia tidak marah kalau itu nggak disampaikan ke raja, dia pasrah. Diterima monggo, nggak diterima ya sudah. Nah ini yang menarik yang sebenarnya bisa kita sama-sama pelajari. Dan lalu selanjutnya Ibu ini yang poin yang ketiga nih. Dan keempat. Bagaimana di tengah konteks perkembangan teknologi sekarang ini? Medsos, kemudian juga bagaimana ketika kita menerima video-video YouTube dan sebagainya, bagaimana cara kita untuk menyuarakan kebenaran di tengah konteks perkembangan teknologi saat ini. Yang tentunya perkembangan teknologi seringkali membuat kita bingung, mana sih yang benar, mana yang salah. Nah, gimana cara kita untuk bisa menyuarakan? Monggo, dari Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Berkaitan dengan perkembangan teknologi? Kalau tadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya dalam perkembangan teknologi sekarang ini bagaimana? Monggo, ada yang mau berpendapat dari Bapak Ibu? Apalagi ketika mungkin kita menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita, generasi milenial yang sudah terbiasa dengan gadgetnya, terbiasa dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Bagaimana cara kita juga bisa menyampaikan, menyuarakan kebenaran dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk menyuarakan kebenaran dengan tadi, cara yang tepat di tengah perkembangan teknologi. Monggo, ada yang mau berpendapat pengalamannya mungkin? Ini Bu Eko buka kamera, Pak. Mau berbagi?
Bu Eka, monggo Bu. Kayaknya buka kamera, silakan Bu. Kalau mau berbagi. Atau yang ibu-ibu guru nih, mana suaranya ibu guru? Yang biasa di sekolah. Gimana nih, monggo. Ada di antara kita yang mau berpendapat, berbagi pengalaman? Kok nggak ada ya? Sedikit kali ya Mbak Eli. Monggo, monggo. Silakan Iya. Pak Teman. Iya, untuk mengikuti perkembangan yang sekarang ini ya, yang era digital ini ya, kita memang harus lebih ekstra hati-hati ya. Kadang-kadang kan kita selalu terima kiriman-kiriman yang sifatnya mungkin ya gambar, ya video, ya mungkin tulisan-tulisan. Itu kadang-kadang kan ini diteruskan gitu kan. Nah itu mungkin alangkah baiknya sebelum kita men-share ke orang lain, kalau kita dapat ya, itu memang kita harus benar-benar kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu benar enggak ini apa yang di-share. Nah itu jadi kalau memang nggak benar ya tidak usah diteruskan. Kadang-kadang kan kita mungkin baru baca judulnya aja, kita nggak baca terusannya, langsung kita share kadang-kadang itu. Nah itu kita lebih hati-hati aja. Jadi mungkin sebelum kita share ke teman kita, saudara kita, siapa itu, mungkin alangkah baiknya memang harus kita pelajari dulu gitu loh. Kita harus lebih hati-hati. Turun, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thomas. Mempelajari apa yang kita terima ya sebelum meneruskan ke yang lain. Ya, terima kasih Pak Thomas. Monggo, Bapak Ibu yang lain bagaimana nih pengalamannya? Boleh Mbak Eli? Silakan Pak Marianto. Ya, baik. Memang berbicara masalah kebenaran itu kalau seperti yang disampaikan Mas Thomas tadi memang tidak mudah untuk kita sampaikan. Apalagi yang cakupannya itu begitu luas ke masyarakat. Tapi saya ngambil contoh saja untuk diri kita masing-masing di tengah keluarga misalnya. Memang untuk menyampaikan kebenaran itu tidak selalu dengan kata-kata. Kadang-kadang kalau kata-kata malah mungkin yang mendengarkan juga belum tentu mau menerima gitu. Saya pikir yang lebih tepat, yang lebih realistis yaitu melalui keteladanan barangkali Mbak. Melalui tindakan kita, jadi bukan hanya dengan kata-kata. Jadi supaya tindakan kita bisa dilihat orang lain atau keluarga yang terkecil, bahwa itu baik untuk bisa ditiru gitu. Jadi tidak perlu mengutamakan kata-kata, tapi dengan perbuatan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marianto yang mengutamakan tindakan ya supaya lebih terlihat jelas ya daripada perkataan. Terima kasih Pak Marianto. Iya. Ada lagi monggo dari pengalaman Bapak Ibu? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu memimpin di kelompok-kelompok, Bapak Ibu bisa mulai juga memasukkan bagian bagaimana seseorang bisa menyampaikan berita atau bagaimana seseorang bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin. Dan misalnya kita kan asal ini ya upload kemudian kita teruskan, tetapi ketika kita sudah mengkonfirmasi, meneliti, kemudian melihat, dan bagaimana kita juga perlu melatih generasi-generasi milenial, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk ada etika penyampaian berita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga mencermati di pemerintah sendiri, sebenarnya udah ada undang-undangnya ya. Undang-undang bagaimana kita supaya tidak salah
penggunaan kata, bahasa, ketika kita bermedia sosial, ketika kita mungkin mengakses di medsos dan sebagainya, bagaimana ada etikanya juga. Seringkali orang pada masa sekarang ini lupa karena berbaur antara kebenaran dan mana nih, bukan benar enggak. Tetapi ketika kita mampu mengoreksi, meng-cross-check dan sebagainya, itu bisa disampaikan dengan cara yang tepat. Sehingga kalau misalnya nanti di anggota keluarga kita, generasi milenial yang sangat dekat dengan kecanggihan teknologi, mereka bisa mengupayakan yang terbaik. Tidak hanya asal upload ya, istilahnya zaman sekarang, asal upload kemudian lupa, padahal itu akan menjadi jejak digital di kemudian hari. Misalnya sekarang upload, menurut kita, wah itu benar nih menurut Tuhan kita, tapi ternyata setelah sekian tahun, berapa tahun dicek, wah ternyata ini masih belum tepat. Nah, bagaimana kita juga bisa berpikir panjang dan menjaga keseimbangan agar tidak sampai menggiring publik kepada hal-hal yang mungkin memperkeruh suasana atau memancing emosi dan sebagainya, sehingga kebenaran itu bisa tetap terus dinyalakan. Atau ada lagi dari Bapak Ibu terkait hal ini yang ingin menambahkan atau mengurangi, monggo. Kayaknya tokohnya sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, tokoh Nabiah Hulda ini. Memang ini tokoh yang jarang sekali dibahas, tetapi sebenarnya sangat baik untuk kita lihat nilai-nilainya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan bahan PA ini, dasarnya bagaimana kita memperkenalkan tokoh-tokoh di Alkitab yang kira-kira relevan nilainya, teladannya untuk bisa kita teladani di masa sekarang. Dan nanti untuk yang poin yang keempat tadi, itu monggo Bapak Ibu bisa mengutarakan kira-kira nilai apa yang bisa kita dapatkan dari dua raja-raja 22 ini. Dan tadi Pak Sus, saya nggak sadar Pak, kalau ternyata ini bisa pas tanggal 2 Februari 2022. Nggak sadar kalau ternyata pas 2222 semua ya Pak. Tanggal cantik ya Pak. Ya. Iya Bu, tadinya saya berpikir ini yang buat bahan PPA ini cerdik dan cerdas, begitu disampaikan PPA-nya tanggal 22 dan juga dua raja-raja 22 ini saya nyambung. Nggak sadar Pak. Nggak sadar Pak. Iya. Jadi memang kalau kembali lagi ya, kalau dilihat dari teknologi yang sekarang ini memang ada baiknya, ada juga jeleknya ya. Jeleknya ya ketika kita mendapatkan informasi yang terkait dengan hoax atau berita bohong yang kemudian kita menganggapnya itu adalah benar dan kita sharingkan kemana-mana, itu akhirnya juga kalau kita kedapatan atau mungkin dibaca orang dan kita dinyatakan salah, itu memang kena undang ITE ya. Jadi memang berat kalau dilihat undang-undangnya dan masa tahanannya juga lumayan. Jadi memang dari hulunya memang harus kita saring terlebih dahulu ya. Kalau di pihak kita orang tua saya kira bisa ngerem lah ya. Ketika ada berita hoax
dari teman itu kita bisa cari berita ini di Google itu ya, berita ini itu hoax apa nyata. Nah itu kita mungkin bisa ya, ternyata ya memang hoax dan kita tidak bisa sharing kemana-mana. Nah repotnya apabila terjadi pada anak-anak itu yang mereka tanda kutipnya tidak tahu apa-apa, ternyata mereka kena bully, kena undang-undang ITE. Nah, ini peran orang tua saya kira juga harus memberi informasi kepada mereka bahwa sebaiknya kalau ada sesuatu hal yang berhubungan hoax, kita juga harus hati-hati karena ada undang-undangnya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi benar Bu Pendeta bahwa satu sisi kita sendiri yang harus memfilter sehingga kita tidak terpengaruh. Di sisi lain kita punya keluarga, kita juga informasikan bahwa hal ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa ada berita yang sifatnya hoax, jangan sampai disampaikan kepada orang-orang yang ini apa ya namanya, badan apa itu namanya, itu bisa melihat secara utuh bahwa yang pertama kali nge-share itu berita hoax akan terkena dengan undang-undang ITE. Nah inilah yang perlu disampaikan kepada keluarga sehingga mereka juga berhati-hati untuk menyampaikan hal yang tidak baik. Saya kira itu Bu Pendeta, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan lebih jauh. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sus untuk tadi ya tambahannya juga ya bagaimana kita perlu berhati-hati terkait jejak digital. Kalau misalnya yang pertama nge-share itu yang juga bisa menjadi ini ya Pak, tersangka juga ya. Dan disitulah peran para orang tua juga, di mana membimbing untuk bisa anak-anak menyuarakan kebenaran dengan tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan segala pemikiran. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya share, oh ya udah share aja ya, yang singkat-singkat ya udah, yang lagi booming ya udah. Tetapi mungkin kita perlu istilahnya ngecek dulu nih ke dalam diri kita benar nggak, sehingga kita pun juga menyampaikannya juga pas seperti itu. Terima kasih Pak Sus tadi untuk tambahannya. Monggo ada lagi dari Bapak Ibu? Izin Mbak Eli nambahin. Monggo Bu Herlian, silakan Bu. Iya, kalau tadi kan selain waktu, situasi, tempat, ada lagi Mbak, saya nambahin 2 deh. Yang pertama, kita harus mengenal orang atau komunitas yang akan kita sampaikan. Mereka tipenya seperti apa, tipikalnya, karakternya seperti apa, sehingga kita bisa menyampaikannya menyesuaikan kondisi mereka, sehingga bisa mudah ditangkap oleh mereka. Yang kedua, kadang nih kalau misalnya di kantor, bicara di kantor, pada saat mau menyampaikan sesuatu yang benar, kita mungkin ada kalanya, atau bukan ada kalanya, kita memang benar-benar fokus sama tujuan ingin menyampaikan yang benar. Kalau demikian, ada kalanya kita harus pakai orang lain memang untuk menyampaikan itu, supaya tujuannya tercapai. Jadi yang kedua ini kalau dari saya biasa menyampaikannya memurnikan tujuan. Kalau emang tujuannya untuk menyampaikan yang benar, tanpa harus menonjolkan diri, ya sudah. Yang penting hal yang benar itu tersampaikan. Gitu Mbak Eli. Ya, terima kasih Bu Herlian ya, semakin komplit ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang nggak harus kita yang menyampaikan, bisa jadi orang lain. Tetapi
poinnya ya, tujuannya itu meluruskan hal yang benar tadi. Dan juga mengenali karakter ya Bu ya tadi. Konteks sekitar kita seperti apa dan bagaimana hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apakah itu untuk yang penting kita biar benar atau caranya gimana? Kalau Bu Helia tadi melihatnya bagaimana cara untuk menyampaikannya ya. Baik. Terima kasih Bu Herlian untuk tambahannya. Ya, Mbak. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Semakin komplit nih kayaknya. Ya, kayaknya nggak ada ya. Udah semakin lengkap Bapak Ibu sekalian, tokoh Nabiyah Hulda ini kiranya bisa menginspirasi setiap kita ketika kita akan menyampaikan hal ini di tengah kelompok kita masing-masing. Dan bagaimana tadi poin-poin tadi bisa semakin memotivasi kita untuk terus mewartakan kabar baik kepada semua orang. Mungkin sebelum saya nanti menyerahkan kembali ke Pak Takwa atau Bu Leli, kita nyanyi satu lagu lagi ya Bapak Ibu, supaya semakin tetap semangat untuk mewartakan kabar baik, mewartakan kebenaran dimanapun kita berada. Mari kita menyanyikan. Bentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum, Mbak. Belum. Oke. Mari kita menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Boleh sama tepuk tangan semuanya? Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kehidupan dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Kita harus menyanyikan berita, melambungkan
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bang Tako atau Bu Leli, monggo. Iya. Silakan Bu Leli. Ya, terima kasih Mbak Eli yang sudah memfasilitasi kita semuanya untuk kita ber-PA bersama di kelompok masing-masing. Dan ini Sama-sama, sudah Bu. menjadi ternyata ya kita sudah kita memiliki panggilan ya di tengah situasi apapun dan situasi bagaimanapun kepada siapapun kita berani tidak menyuarakan kebenaran. Nah, tentang berani atau tidaknya tentu saja tergantung pada diri kita masing-masing. Untuk itu mungkin kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi rahmat, kemampuan oleh Tuhan di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita makin dikuatkan dan termotivasi apabila bersama-sama kita gumuli, kita geluti bersama, kita renungkan bersama begitu ya di dalam kelompok, di dalam PA di kelompok kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih Mbak Eli, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya kehadiran kita tetap kita tunggu di bulan yang akan datang, yang akan makin menyemarakkan kehidupan kerohanian kita, walaupun masih dilaksanakan secara daring atau secara online, karena memang situasi situasi yang makin ini tadi saya tidak tahu. Semoga ini saya tidak memberitakan hoax ya. Saya baru terima kabar baru saja bahwa Indonesia resmi memasuki gelombang ketiga COVID-19 pada hari ini. Ya, dan kemudian akan dipertimbangkan PTM yang 100% sekolah-sekolah mau tutup selama sebulan atau tidak. Itu usulan yang diberikan, tinggal menunggu surat keputusan bersama dari beberapa menteri, misalnya 4 menteri. Untuk itu marilah kita hadir bersama dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan agar kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing, dengan pemahaman kita masing-masing akan masa pandemi ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita akan tutup temuan pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami lebih boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga dengan demikian ya Tuhan kami pun mampu menyuarakan kebenaran sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau pimpin kami, sertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami pun mampu berani menyuarakan kebenaran dengan cara kami kepada siapapun, kepada dimanapun berada, sehingga ya Tuhan boleh melaksanakan tugas panggilan kami, untuk kami dapat sampaikan berita-berita yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan keselamatan, dan mendatangkan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam ini, dan juga kami akan bersama-sama berdiskusi bersama, menggumuli bersama di dalam PA di kelompok kami masing-masing. Engkau berkati kami, Engkau beri kami kemampuan ya Tuhan, para pemimpin PA, dan juga yang membantu di dalam pelaksanaan PA ini. Sehingga Tuhan makin banyak orang yang akan mendengarkan suara kebenaran dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan mundur dari tempat ini untuk melanjutkan tugas dan tugas kami, atau akan melepas setelah kami, istirahat kami setelah kami seharian bekerja. Tolong ya Tuhan, sertai kehidupan kami, lindungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, jauhkan kami dari segala yang jahat, sehingga boleh beristirahat dengan tentram dan damai. Terimalah sisa hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali.